Halo semua, selamat malam. Sudah ada yang join? Humble banget di tengah kesibukannya saat ini. Dia seorang musisi juga dan seorang vokal top user juga dari tahun 2008 kalau saya nggak salah. Dia dari awal pakai speaker vokal yang Twin 6 buat mixing, lalu juga pakai vokal SM8 yang ada digitalnya buat di masteringnya, dan sekarang dia langsung beralih ke vokal headphones. Nah ini kan cukup fenomenal ya, dari speaker yang udah makin mahal-mahal. Kalau nggak salah SM8 tuh harganya 100 jutaan per pair gitu loh. Sekarang beralih langsung ke headphone yang cuma seharga 5 jutaan. Ini kan waduh, buat gue ini harus gue tanya nih kenapa dan gimana caranya dia bisa tetap kerja. Dan anehnya tuh kualitasnya bagus juga gitu, karyanya masih tetap keren-keren sampai sekarang. Nah, gue pengen banyak tanya sama beliau nih, dan semoga kita semua bisa belajar bareng ya. Oke, mari kita undang sebentar Bang Indra Kadarsi. Thank you yang join semua, welcome. Wow. Wey, Akam sih. Ya sama kita. Apa kabar Indra? Baik, alhamdulillah baik. Sekarang jadi belangkonan terus, kenapa tuh? Enak aja, adem. Adem ya. Lagi gimana posisi Bang Indra? Lagi lockdown, gue di Jombang udah mau 2 bulan nih. Widih, bisa jalan ke sini. Ke mana? Ke Jakarta? Jakarta, iya. Wah, mesti pakai surat-surat. Malas ngurusinnya, mendingan ngurusin surat yang lain. Benar. Iya. Tapi Bang Indra termasuk masyarakat yang patuh aturan ya. Iya lah, kalau nggak patuh ya masuk penjara kita. Ntar anti studio di penjara kan nggak enak. Nah, Iya. Itu kayaknya nggak boleh bawa headphone kayaknya juga ke penjara tuh Bang. Iya, jangan yang sana. Iya, thank you loh Bang waktunya nih udah mau join sama kita di Audio Station. Iya, thank you juga sama-sama. Sekarang boleh tahu kegiatan sibuk ngapain bro di sana bro? Di sini karena sebenarnya sih di sini biasanya gue eksperimen ya kan, bikin oksitron ya. Oh iya. Bikin musik healing. Ya, jadi itu musik buat pengobatan. Wow. Nah, memang terlalu modern sih. Jadi ini teknologi 10 tahun lagi harusnya. Ya. Back to the future. Jadi kan gimana caranya kita bisa meresonan alam dengan frekuensi. Ya kebetulan juga emang bidang gue juga kan, frekuensi gitu. Jadi ya ngedalamin itu. Nah pas lockdown nih ya, selain ngedalamin itu ya paling mixing aja. Widih. Gitu. Ini peralatan gue nih. Nah. Mana tuh? Widih, cakep. Ayo, Ada icon tuh ya, icon platform ya? Icon platform. Nah, terus ini biasa MacBook yang udah hancur layarnya, gue pasang iPad. Okay. Nah, ini pakai apa nih? Sentrance. Ini pasif nih. Oh, pasif ya? Iya, ini powernya. Oh, I see. Tapi di AC-nya gue nggak pakai, gue langsung dari outnya MacBook Pro. Okay. Itu berarti MacBook Pro keluarnya digital apa analog? Analog. Ini canggih nih, gara-gara ini gue jual semua di AC gue. Oh gitu. Apa bang? Ternyata di AC-nya MacBook Pro buat ya setelah gue compare ya satu par lah sama Apotit. Oh, wow. makanya Apotitnya gue jual Apotit. Iya. Nah ini kan dia amplinya nih pasif nih. Iya. Ini pakai banana ke apa namanya? Kemana tuh? Ini belakangnya pakai banana nih.
Oh, Nah ini gue bawa-bawa nih, ini kopernya nih. Jadi gue kalau misalnya naik pesawat ya gue bawa-bawa semua ini barang oke. gitu. Nah ini anti studio gue nih yang paling utama. Ini alat-alat intinya selain pakai headphone vokal. Nah kalau gue perlu monitoring buat headphone, nah gue pakai ini nih, audio Quest. Nah ini kan colok ke Itu di AC. ini dia AC. Oh, Ini dia nih. oh audio quest. Ini ada jitterbug-nya buat anti jitter. Waduh, Ini kan USB-C nih. iya, betul. Nah ini colok ke laptop. Nah baru pakai headphone. Jadi ini istilahnya ini head M gue lah. Oke. Perbedaannya pakai gitar sama enggak apa, bro? Pakai jitterbug kita dengarnya sangat ini ya, sangat hi-fi ya, bersih banget gitu maksudnya. Ya sekarang kan teknologi udah sangat mobile. Nah gue tuh berusaha mencari device mobile yang high end banget, bukan high end juga sih maksudnya, mengaplikasikan semua device yang bisa bikin monitoring kita akurat gitu loh. Tapi nggak perlu cari yang mahal-mahal. Yang mahal banyak gitu kan. Yang penting kan yang bener. Iya. Bukan yang mahal. Jadi walaupun pakai headphones masih dicari akurasi ya? Iya, jadi kalau di Instagram gue tadi 3 hal itu yang akan terus gue tekankan, yaitu perspektif, linearity, sama konsistensi. Wow. Nah, Satu lagi tadi pertama? pertama perspektif. Perspektif. Kedua? Kedua linearity. Linearity. Ketiga, konsistensi. Ketiga konsistensi. Oke, Nah, siap. dengan 3 hal itu, perspektif, linear, konsisten, terus begitu, akhirnya itu yang akan shaping kita, ngebentuk kita. Gitu perspektif. Nah, perspektif itu contohnya misalnya kita dengar pakai headphone nih. Nah, itu kan pasti secara perspektif pasti sangat berbeda dengan dengar pakai speaker ya. Oh iya dong. Iya kan? Nah di situ berarti kita harus bisa istilahnya apa istilahnya? Harus bisa cari cara untuk untuk adaptasi itu, perspektif itu, bahwa di setiap hal itu pasti memiliki perspektif yang berbeda, dan itu tugasnya kita buat mempelajari itu. Jadi nggak bisa samain misalnya pakai headphone terus kita mengharapkannya pengen seperti pakai speaker dan kebalikannya gitu. Betul. Nah ini menarik nih. Ini juga gue yang terus terang juga belum begitu mudeng perspektif di headphones, karena yang gue tahu kan bro, kalau di speaker, kuping kita itu satu kuping ngedenger 2 speaker, 2 sumber, kanan kiri kan. Speaker kanan ngedenger 2 sumber gitu, kanan kiri, yang beda levelnya, beda waktunya, dan itu bikin kuping kita jadi bisa mendeteksi image stereo atau spatial yang natural kan, konsepnya sederhana gitu kan. Belum lagi pantulan dinding juga yang bikin kuping kita terbiasa dengar seperti itu. Sedangkan kalau di headphone kan satu sumber untuk satu kuping, satu sumber untuk satu kuping, nggak ada korelasi fase dan spatial gitu bro. Jadi panning ke kiri juga kayaknya makin muncrat gitu, panning ke kanan makin muncrat, beda sama di speaker. Perspektifnya gitu. Benar. Perspektif yang dimaksud itu bedanya Matt. Jadi kalau gue mau ngebalance pakai headphone, itu yang ada gue mono. Ini udah mulai tips dari gue nih. Trik gue kalau mau ngebalance pakai headphone itu gue monoin semua. Oh, oke. Iya, mono. Jadi semuanya ada di center. Oh gitu. Itu gue balance di situ, gue balance. Gitu, balance saat itu udah pasti benar balance deh, nggak bohong itu. Setuju, benar. Iya. Udah balance nih, baru dibuka tuh.
yang buat monoin dibuka, terus baru dia stereo kan. Iya. Dar. Nah, welcome to the jungle. Udah gitu doang sih. Iya. Nah, itu dari sisi balance ya. Nah, secara dimensi memang secara bentuk-bentuk image gitu apa dimensi ya vokal gedenya apa gede atau kecil itu tidak bisa pakai headphone nggak bisa. Betul, gua rasa. Maju mundur nggak bisa ya, staging nggak bisa ya. Susah, agak sulit. Nah, paling enggak kalau misalnya gue nggak pakai speaker ya, kalau pakai speaker gampang ya, pasti image-nya kebentuk nih. Ya. Nah, gue pakai ini speakernya MacBook Pro. Oh, itu buat ngecek apanya, bro? Ya pokoknya begitu pas udah balance nih. Begitu udah balance, kalau misalnya suasananya ruangannya sepi, nah gue pakai speaker MacBook Pro gue terusin. Nah di situ minimal paling nggak image itu ke detect. Oh gitu. Dan ini speakernya MacBook Pro yang 2016 ya, nggak tahu yang lain. Iya. Ini buat gue sih bisa buat ngecek image gitu loh. Iya. Intinya kalau mau ngejar image staging atau dimensi, kita harus pakai speaker. Walaupun speaker itu cuma speaker kecil di komputer pun, tapi stereo ya. Ya minimal memang di speaker apa di luar bukan nempel di kuping. Iya. Nah ini yang banyak orang salah kaprah nih bang, karena mereka juga berharap nge-shape image reverb semua pakai headphones gitu. Padahal kan sebenarnya. Iya. Nah kalau gua biasanya kalau naro reverb atau delay biasanya memang pakai speaker. Nah itu minimal memang pakai speakernya MacBook Pro gua. Kalau misalnya gua bawa ke kamar nih, kan males gua bawa speaker ya. Ya. Nah itu gue kasih reverbnya, kasih efek. Nah gue pakai speakernya MacBook. Oke. Gitu. Wah, ini ilmu banget nih. Memang jadi mengulang lagi nih guys, nomor 1 balance tetap bisa di headphones, tapi itu pun di mono. Karena at the end itu is all about balance ya. Yang penting balance dulu tuh. Gak usah ngomongin aneh-aneh, balance dulu bener, baru mau ngecek staging dan reverb semua, kita tetap harus pakai speaker walaupun kecil gitu ya. Intinya kan gitu ya. Mantap banget, gokil nih. Nah, tapi kerjaan bukannya lebih capek ya bang? Jadi harus ngecek 2 kali gitu loh, 1 di headphone juga, terus juga di speaker. Itu pengalamannya gimana tuh kerja dengan Anti Studio ini nih? Lebih capek apa lebih mudah? Emang sih gue orangnya nggak mudah percaya. Maksudnya gue nggak pernah percaya sama satu sistem gitu loh. Jadi kembali ke hal awal tadi, perspektif ya. Kita bisa memiliki perspektif kalau mempunyai lebih dari satu reference. Yes. Nah, begitu pas gue pakai headphone dan gue pakai speaker, nah akhirnya kita baru benar-benar punya perspektif gitu loh. Gitu. Kalau kita pakai speaker tok juga akan, kalau gue sih nggak yakin gitu, maksudnya mesti dicek lagi dengan satu device lain, misalnya headphone. Nah akhirnya itu akan kebentuk perspektif kan. I see. Nah jadi memang akan selalu bolak-balik pakai headphone, pakai speaker, dia itu akan selalu bolak-balik gitu loh. Karena klien juga kebanyakan pakai headphone juga. Nah itu. Makanya kadang ada klien yang headphone-nya pedes tuh, pakai grado tuh. Iya. Itu sebel banget, gue nggak bisa kasar gitu mixingnya. Pasti dikomplain terus. Udah kita sedikit husky vokalnya, sedikit treble, pasti wah ini tajam nih gitu. Nah nggak mau gitu ya udah ya, memang ada headphone ya, kita cari headphone yang kasar lah. Iya. Gitu, atau colok aja langsung ke kemana gitu, ke handphone gitu. Pokoknya kita cari yang kasar banget monitoringnya. Paling nggak minimal kita samain lah monitoringnya sama klien. Ada juga klien yang dengerinnya handphone doang.
Ya, Iya, mau nggak mau kita ceknya di handphone gitulah. benar. Emang ajaib lah. Betul. Tapi poinnya di sini yang gue tangkap, jangan percaya satu sistem ya bro ya. Kita jangan Nggak gampang bisa. percaya ya. Mm-mm. Nah, minggu lalu gue juga, 2 minggu lalu gue bawain webinar juga tentang audio nih. Gue juga research sedikit, ternyata lagu Despacito tuh bro, yang si Justin Bieber itu di mixing tuh di headphones bro. Oh iya. Mixing itu di headphones. Jadi alasan dia kenapa di mixing di headphones, karena menurut dia sekarang end usernya pun kebanyakan orang-orang dengar di headphones. Jadi gue ngikutin aja dari awal mixingnya di headphones supaya hasil akhirnya juga sama gitu kan. Ngapain gue capek-capek di sistem yang berbeda kalau ujungnya di headphones. Kebanyakan orang kan juga sekarang di Spotify semua gitu. Iya. Itu juga mungkin jadi poin ya kenapa orang mixing di headphones Benar. dari awal, gitu ya. Iya benar. Sebenarnya sih gue pernah memang full mixing tahun-tahun kemarin itu gue nggak sama sekali nggak pakai speaker. Widih. Iya. Tapi akhirnya jadi terlalu banyak ngulik. Jadi mesti cari head amp, DAC yang istilahnya yang jadi dicari gitu yang yang biar ngeluarin image gimana. Cuman kan akhirnya capek. Jadi yang paling simpel adalah memang kita punya 2 sistem gitu loh. Betul. Mungkin buat mixing doang bisa pakai headphone, cuman begitu pas sudah mastering, otomatis kan kita perlu sisi lain, jadi udah dunianya udah beda. Nah, emang kalau kebutuhannya mastering, kebutuhan benerin image, ya memang harus pakai speaker sih. Iya. Gitu. Betul, gue setuju juga sih. Nah, apa namanya? Gue bersama nanya jadi lupa tuh. Handphone ya. Nah, terus kalau senjata andalan saat ini apa aja, Bang? Apa tuh? Senjata apa? Senjata buat headphone mixing cuman pakai headphone vokal aja atau ada DAC juga? Oh, ya mixing gue headphone-nya kalau nggak vokal ini nih apa nih? Sennheiser yang apa nih gue lupa serinya. Iya, iya. Apa ya? Ini IE40. Ini dia subnya bagus. Nah gue coloknya ke sini nih ke Audio Quest. Iya. Nah, gue pernah dengar juga gini, bro. Katanya kalau mixing pakai headphone itu kita jadi mindsetnya berubah, yang tadinya harusnya lebih overall gitu, over big picture, jadi terkesan terlalu detail karena kita kan bisa dengar juga terlalu detail. Dan itu mengganggu kreativitas, katanya satu. Yang kedua juga kalau mixing pakai headphone itu kan karena kecil, woofernya kecil, itu si pabrikan headphone tuh selalu bikin suara lo tuh nggak pernah bisa bener, bro. Karena pasti lebih atau kurang namanya ngakalin gitu kan, ada close back lah atau jadi susah banget untuk nge-shape lo katanya. Nah, menurut gimana nih, Bang, antara 2 poin ini nih? Iya, gue dulu awalnya begitu sih, awalnya terlalu memang berangkatnya dari teknis sih. Cuman terakhir akhirnya yang gue cari cuman biar gampang ya, yang gue cari cuman feel-nya aja. Gitu. Kalau istilahnya serba salah juga sih kita kalau misalnya kita mau seakurat apapun tapi begitu pas mengesampingkan feel atau rasa tetap salah. Jadi akhirnya klien yang dinilai sama klien tuh kalau buat orang art ya buat musik mungkin berbeda sama buat misalnya akustik designer buat science mungkin berbeda kebutuhannya. Science dan akustik memang butuhnya akurasi. Ya. Tapi kalau mixing, art, musik butuhnya feel. Nah jadi, gue berusaha di tengah-tengah itu tuh. Jadi kalau misalnya yang gue cari akurasi, agak keteteran gitu. Yeah. Agak keteteran dengan keterbatasan yang ada ya, kecuali emang di studio yang diukur ya. Dulu kan begitu. Iya.
bener banget. Dulu kan begitu, gua ngukur semuanya gitu loh. Tapi ya, ya tetap akhirnya yang dinilai sama klien, misalnya orang dengar musik gitu, dengar hasil mixingan atau mastering, yang dinilai bukan akurasinya sih, akhirnya memang terakhir yang dinilai adalah feel-nya, adalah rasanya. Yes. Memang Nah, jadi sekarang pertengahan aja. ya, antara art dan science ya, kita harus cari balance-nya ya. Gitu, karena kalau terus-terusan yang dicari sainsnya, kita ketinggalan di art. Yes. Tapi kalau kebalikannya juga, kalau kita terus-terusan nyari artnya, ya kita ketinggalan di sains. Dan kalau bisa itu dua-duanya sejalan sih, beriringan. Ya art dan sains. Nah, ketika art dan sains itu dia kolaborasi, akhirnya jadinya teknologi. Iya. Gitu. Gue setuju banget dan gue suka banget konsep lu, Mas. Gimana pun musik tuh rasa soalnya. Benar, iya. Kita penjembatannya antara rasa dan teknis itu audio engineer itu ya. Iya, kecuali sistem engineer ya. Kalau sistem engineer, iya itu yang dicari akurasi ya. Akurasi. Supaya bisa mendeliver rasa dengan baik. Nah, memang kita nih sound engineer, ya kita ya semuanya lagi diambil ya, sistem desainer, sistem engineer apa. Cuman kan memang akhirnya harus di tengah gitu. Betul. Mantep Bang. Gue juga sempat cerita juga di minggu lalu, kalau sekarang gue ngedesain akustik juga, yang dikejar tuh buat di home studio tuh feel-nya, bukan akurasinya zaman sekarang. Gimana suasana ruangan itu mendukung feel gitu. Akurasi jadi nomor 2, nomor 3 sekarang nih. Agak sedih juga. Tapi memang iya. Ya dulu kalau almarhum Pato ya. Pato kan kita tahu bapak akustik Indonesia. Iya. Terakhir beliau sebelum meninggal itu sempat WhatsApp gua. Oke. Dra, gua akhirnya sekarang kayak lu. Maksudnya gimana, Mas? Ya, gue sekarang udah mulai mencoba mencari feel. Loh, jadi sebelumnya kan Pato selalu ngukur kan? Iya. Selalu ngukur dan memang sangat akurat. Entah gimana, terakhir beliau menggabungkan itu. Jadi begitu pas pengukuran sudah selesai, nah abis itu dicari sama dia feel-nya gitu. Iya, betul. Gitu. Tapi bukan berarti teknis juga nggak penting ya bro. Takutnya banyak orang nih jadi pakai alasan nih, gampang teknis nggak usah gitu. Itu juga salah tuh. Kita juga butuh satu titik standar kan, baik itu akustik ruangan maupun teknis tuh ada titik minimum yang harus kita. Benar. Iya. Ya kan? Dengan itu kan saling mendukung ya, antara science dan art ya. Antara teknis dan feel itu saling mendukung. Kita bisa mendeliver rasa dengan baik selama teknis itu benar. Iya. Gitu. Yes. Misalnya ruangan studio atau misalnya pakai speaker yang terlalu ngebas, akhirnya istilahnya enaknya hanya di ruangan itu doang gitu loh. Begitu pas di tempat lain, ide pasti berubah, akan terjadi apa istilahnya nggak translate. Iya. Nah terus tadi pertanyaan gue belum kejawab tuh bro, yang nomor 2, gimana caranya nge-balance low frekuensi di headphones? Kalau buat nyari frekuensi low di headphone, gue cari headphone yang paling ngebas. Yang paling ngebas ya ini tadi nih. Ini apa nih? In-ear. Nah, ini paling subnya kedengeran nih. Nah, di sini kita bisa dengar nih ngeblend apa enggak nih bass sama kick. Oke. Nah, cuman begitu pas kita udah ke ranah low frekuensi, yang dibutuhin, nah ini udah hal kedua nih, tadi kan perspektif. Iya. Yang dibutuhin sekarang udah bukan perspektif lagi, tapi linearity. Oke, apa tuh linearity? Linearity itu jadi misalnya gini. Ini misalnya komputer gue nih. Ini kan ada session nih ya. Setiap
Ini kan gua ngirim ke speaker lewat ini ya, lewat power ya. Ya. Ya, ini kan ada volume ya. Hmm. Ya. Nah, ini kan analog nih. Hmm. Nah, ini pasti linear kan? Betul. Nah, ini udah benar nih, ini linear. Kita percaya sama dia linear. Nah, berarti yang nggak linear apanya nih di dalam chain gue? Yang nggak linear adalah volumenya nih. Nah, makanya gue setiap mixing, karena gue pakai onboard onboardnya laptop. Ya. Ya, ini gue fullin Oke. supaya dia resolusinya full. Ya. Karena kalau gue ngaturnya dari sini volumenya, Ya. begitu pas Kurang. dia berubah, udah mulai nggak linear, Ya. udah berubah resolusinya. Nah, ini yang gue sebut linearity. Jadi begitu pas dia full resolution, dan kita akhirnya ngatur volume dari analog ke pot ya, potensi analog. Nah, kita dapat satu hal itu, linear. Siap. Nah, apa hubungannya sama frekuensi lo? Untuk frekuensi yang paling rendah, kita butuh linearity yang tinggi, gitu loh. Jadi begitu pas tadi volume yang ada di MacBook-nya kita robah, low-nya udah nggak linear, karena resolusinya berubah. Nah, begitu pas resolusi berubah, low-nya pasti nipu. Benar. Gitu. Itu banget. Mungkin gue jelasin dikit buat yang belum ngerti teknisnya. Jadi kalau namanya digital tuh ada yang disebutnya bit depth. Bit depth itu level suara, gainnya kan. Makin tinggi levelnya di digital, itu resolusinya tuh makin ke atas tuh makin definisinya makin bagus. Kalau suaranya kecil, definisinya makin blur. Itu normal di digital. Makanya tadi Mas Indra dipolin semua supaya biar resolusinya dapatnya kita yang terbaik dari sistem digital kita. Naik turuninnya di analog yang tadi. Nah, itu penting sih Bangnya, supaya low frekuensi apalagi makin resolusinya kan makin susah tuh karena panjang gelombang low frekuensi itu. Jadi butuh resolusi lebih tinggi, makanya poinnya ke sana. Sangat masuk akal sih Bang. Sangat masuk akal. Iya, terus kalau pakai headphone, mau nggak mau memang harus pakai head amp yang ada potensionya ya. Ya. Cuman gue nggak bawa, gue pakai Vogu punya tuh. Oke. Nah, jadi setiap alat yang ada potensionya, dia selalu ngejamin resolusi low-nya benar, nggak akan berubah gitu loh di volume berapapun. Tapi gue banyak ngalamin alat juga nih bro. Potensial sekalipun kadang-kadang ada yang nggak linear. Iya. Posisi kecil Iya. jadi makin sempit, terutama monitor Iya. kontrol. Itu yang murahan gitu tuh. Waktu kecil jadi sempit banget gitu kan. Nah, makanya enaknya kalau pakai sound card onboard, ini kan pakai onboard nih. Iya. Ini misalnya kita colok ke head amp, ini karena dia volumenya yang di MacBook-nya full, karena dia full, enaknya potensio yang di head amp itu kita ngangkatnya cuma kecil doang. Jadi kita akan konsisten di titik itu kan. Sih. Di range itu nggak mungkin kita ngangkat sampai setengah, udah gede banget pasti bunyinya. Nah, dengan konsisten di sekitar, misalnya sekitar jam berapa ya, jam 7 atau jam 8 atau jam 9 kan konsisten terus di situ. Nah, kita kan akan ngelatih, ya kan, sesuai dari itu perspektif, linearity, konsisten. Nah, akhirnya kita bisa kelatih karena konsisten itu. Gitu. Memang begitu pas digedein akan berubah, tapi kan kita nggak akan di titik yang berbeda selamanya. Karena akan kita dengarnya lebih besar volumenya di headphone. Gitu. Cakep. Nah, terus kalau itu kan buat mixing. Kalau mastering bisa nggak sih, possible nggak sih tetap pakai headphone? Mastering pakai headphone bisa, cuman nggak yakin juga. Nggak yakin juga ya. Intinya jangan pakai satu sistem ya.
Iya, gue selalu headphone speaker. Ya pernah sih headphone doang pernah. Pernah juga ya. Setahun yang lalu iya. Cuman ya akhirnya kan kita pengen yang maksimal. Ya. Begitu kita dengar pakai speaker pasti akan berbeda. Nah akhirnya memang speaker tuh tetap satu kebutuhan gitu. Cakep. Nah, boleh ceritain singkat nggak bro? Bedanya mindset di mixing sama mastering itu apa sih? Karena kan kadang-kadang ada yang bilang mixing mastering itu harusnya beda orang, biar beda kepala, beda dimensi gitu. Kan Ya, lu kan sering sendiri dua-duanya. Gimana tuh beda ini? ya gua gimana ya? Emang agak susah sih istilahnya kayak ngebelah otak. Maksudnya awal-awalnya emang sangat sulit memastering mixingan sendiri itu sulit Iya. banget. Hmm. Alamin. Oh, karena Kita tahu kita sama dengar iya kita nggak semua di mixing kan. iya kita nggak tahu enak kayaknya udah enak aja gitu. Iya. Nah biasanya makanya gue kalau mixing biasanya level nggak gede-gede banget gitu maksudnya. Oke. Begitu pas mastering baru gue angkat levelnya kan akhirnya berubah tuh total. Nah, karena perubahan total itu akhirnya gue nggak mengenali mixingan gue sendiri. Akhirnya gue benerin lagi gitu kan. Jadi pas mixingnya itu memang sangat jauh berbeda dengan hasil ending. Iya. Cari Jadi perspektif lain ya. yang benar cari perspektif lain. Jadi gue pas mixing itu memang hasilnya belum ready atau tidak ready sama sekali untuk deliver. Siap, cakep banget. Iya sih, nah itu yang mesti diperhatiin tuh kadang-kadang kita cuma pakai satu sistem, satu perspektif untuk mixing dan mastering. Padahal harusnya kita kalau bisa pakai dua sistem berbeda atau dua cara perspektif yang berbeda tuh antara mixing dan mastering. Dan, tapi headphone amp itu berapa penting bro sekarang bro? Kalau headphone amp sebenarnya penting banget sih terutama untuk power ya, untuk tenaga ya. Tenaganya. Kita dengar tenaga low-nya, gen low-nya tuh lebih ya powerful lah gitu karena dia memang pakai ampli sendiri kan, pakai ampli khusus gitu. Pengaruh ke linearity nggak kalau kita ganti headphone amp? Itu kan pasti resolusi berubah, potensial juga beda, color juga beda. Itu gimana kita ke linearity tadi dan konsistensi itu? Kalau memang kita sepenuhnya mixing pakai headphone, memang harus mencari head amp yang benar-benar match, benar-benar pas. Oke. Sama headphone-nya. Oke. Gitu loh. Tapi kalau kita mixing atau mastering itu kita ganti-gantian, jadi kadang pakai headphone, kadang pakai speaker, ganti-gantian. Nggak terlalu picky lah. Jadi nggak terlalu picky. Intinya harus cari dulu yang headphone sama headphone M yang paling cocok dan sesuai dengan kuping kita, itu jadi kojo ya, jadi pegangan ya, buat pegangan. Iya. Mantap. Nah ini teman-teman kalau yang mau tanya langsung aja ya, biar saya bisa tanya langsung ke masternya. Di sini ada yang tanya tadi bang, kalau mastering harus dinaikin ke sample rate 192 dulu nggak sih katanya? Oh. Sample rate gimana selama ini, di mana biasanya? Sample rate ya. Nggak peduli zaman sekarang. Sebenarnya memang berbeda. Ya, mau di sample rate berapa ya? Di 441, di 48, di berapapun. Nah, tapi yang gue pegang itu sebenarnya adalah sample rate sweet spot. Maksudnya sample rate sweet spot gini. Misalnya MacBook gue nih, MacBook ini kan 48 maksimal. Ya. Berarti ya sweet spotnya dia di berapa ya? Dia pasti di 48. Paling enak di 48 kHz tim bunyinya. Bahasa di 441
Optimum paling eh, gimana ya? Kayak waktu gua pakai Apple Tip. Iya, iya, Apollo kan dulu dia sebarannya banyak. iya. Bisa 441, bisa 48, terus sampai 192 kalau nggak salah. Nah, ternyata ada satu sample rate yang kalau dia bekerja di situ, kita dengarnya secara perspektif. Iya, Bener. iya. Nah, itu yang gue bilang sample rate sweet spotnya dia. Oke. Ya, bener. Nah, Iya, jadi kalau pas kita kerja dengan alat itu, nah kita robah filenya ke sample rate sweet spotnya dia. Kalau di MacBook gue kan yang paling enak perspektifnya di 48. Nah, gue akan convert ke 48. Tapi zaman gue pakai Apollo dulu, gue convert kalau nggak salah ke 88 deh. Iya, iya. Gitu. Ini soalnya levelnya Bang Indra ini udah level di sensitivitas tinggi nih. Jadi cari bahkan sampai tiap alat itu kan punya optimum level yang berbeda-beda. Dia sampai bisa tahu nih di alat ini optimumnya di 48, alat ini di 96. Karena memang setiap alat tuh punya disebutnya kan standar operating level, SOP. Iya. Nah itu yang memang dibuat, didesain terbaiknya di situ. Nah ini Bang Indra udah sampai level itu. Mungkin nggak semua orang bisa paham sih, cuman mungkin kalau saya boleh tambahin sih, sample rate yang nggak beratin komputer dulu lah ya sekarang sih. Nggak ngeberatin komputer dulu lah ya sekarang kan, soalnya juga buat apa kerja kalau terlalu tinggi, ujung-ujungnya juga di 48. Iya, kalau buat mixing ya nggak bisa sih pakai sample rate gede. Iya. Terus gue pernah mixing jadi datanya dari klien 48. Waktu zaman pakai Apollo, gue naikin tuh ke 88 apa 96 tuh. Iya. Memang lebih enak pas mixingnya. Tapi hasil akhirnya klien nggak suka. Oh, I see. Karena end user selalu dengar di sample rate yang rendah di 441. Iya. Begitu pas di 441, semua hal yang kita rasain ya. Karena kan di sample rate tinggi di 88, di 96, di 192. Di sample rate tinggi itu bedanya apa? Bedanya semua yang kita dengar masih ada. Plus yang nggak kita dengar, yang nggak kita dengar itu kan rasa, feel ya. Feel. Begitu pas kita mixing di sample rate tinggi, kayaknya rasanya asik nih. Pas kita ke 441, semua rasa yang asik itu hilang. Iya, nggak relevan. Nggak relevan. Iya, nggak relevan rasanya. Iya, akhirnya gue mixing ya udah di 48 aja lah gitu. Tapi kalau mastering ya karena gue pakai MacBook Pro ya, gue ke 48 karena memang dia enaknya di situ untuk dengar. Bang, terus lu bilang katanya lagi ada teknik baru nih, rendering remote apa tuh, analog. Ceritain dikit dong. Penasaran gue. Iya, ini yang seru nih. Ya jadi kan selama ini kan kita kalau perlu analog hardware, misalnya vokal nih. Ya. Misalnya gini. Misalnya ini gue quit dulu dah. Jadi sekarang di Akamso ya, anak kampung sono. Di Amerika itu di web itu udah banyak jasa-jasa online yang menyediakan service atau jasa untuk apa? Untuk merender data kita, misalnya data vokal ya. Nah ini misalnya gue cari data vokal nih, mana data vokal, bentar gue cari ya. Vokal
Hmm. Ya, nah ini nih kalau bisa lihat, ini track main vokal utama ya. Ya. Nah ini gue perlu render pakai yang gampang lah, yang gue cari yang free. Oke. Tujuannya render apa nih, bro? Tujuannya biar soundnya lebih apa ya, lebih warm apa lah, sound old school lah. Kalau sekarang kan udah beda, udah beda trennya ya. Ya. Oke. Gue jadi lelet nih internet gue nih. Gak apa-apa kalau yang Lagi ini sih, lagi apa ya, lagi streaming. Nah ini ntar gue pindah dulu. Oke. Oke. Misalnya track vokal tadi, gue pengen render pakai ini lelet juga. Kita cari yang kenceng ya. Sambil nunggu buat yang ketinggalan tadi bisa nonton rekamannya di YouTube. Nah ini gue pengen ngerender pakai Worm ya. Siap. Cuman kan gue nggak punya barangnya. Gue kebetulan udah ngubek lama sih. Jadi ada di akses jadi banyak online service yang menawarkan ngerender gratis. Nah kayak misalnya di akses analog nih. Nah jadi gue tinggal reserve. Asli lelet. Gak apa-apa. Ntar gue cari yang kenceng nih ininya internetnya. Nah ini kenceng. Nah gue tinggal reserve equipment nih. Gue perlunya apa? Gue perlunya kan tadi Worm EQ ya. Iya. Worm EQ. Nah ini ada Worm EQ P1A. Ini gue reserve nih alatnya. Buat berapa menit? Dia itu gratis sejam masih gratis nih. Lebih dari sejam kita pakai baru bayar gitu. Baru bayar. Bukan lender itu mah. Ini kan ada yang bilang lender mah mastering instan, mastering robot. Ini kita nyewa analog hardware, nyewa alatnya, tapi lewat online. Bukan lender. Lain itu masteringan tuh abal-abal. Nggak ada orangnya. Nah ini gua booking alatnya buat jam 9 nanti. Iya. Booking apa? Booking Worm EQ. Price free dia nih. Gila. Lagi promo kali? Enggak, memang untuk yang karena dia cuma single unit ya, 1 unit doang. Kita free ngerender. Nah udah kita booking aja. Nah nanti pas jam 9 kita upload. Nah ini keluar tuh reservation tuh. Your reservation. Nah kita siap-siap nanti pas jam 9 kita upload track yang gini. Track vokal pas nih. 9, oke. Pas jam 9 kita upload. Nah nanti kita siapin dulu, dia punya matrix ya, jadi dia punya plugin yang sesuai Worm tadi itu ya. Plugin memang buat interface-nya akses analog. Oke.
pluginnya. Nah di sini kita siapin dulu. Nah kita upload dulu, kita connect dulu ke servernya dia. Widih, gila, pinter Iya. idenya. Nah cuman nih belum siap nih, belum ada tulisan reserve. Kalau yang udah reserve tuh berarti bisa dipakai. Iya. Nah kita load aja dulu filenya. Kita load dulu filenya yang tadi. Tadi ada di mana? Dulu ya. Bentar ya. Ya. Kita siapin aja dulu file-file yang mau diproses. Ini nih yang bikin dagangan kagak laku tuh begini nih, bro. Cuman makanya gue nggak mau ngasih tahu website-nya karena gila bisa ngepick. Itu trennya. Iya. Itu trennya. Nah. Iya. Jadi kalau yang pengen tahu Google aja sendiri lah, online analog processing. Google sendiri ya, pakai dark web kayak apa terserah. Ini yang dalam-dalam nih. Iya. Vokal mana sih? Nah ini track vokal tadi gue upload dulu. Iya. Vokal mono. Nah kalau mono berarti dia nggak bisa. Jadi ini emang agak tricky. Oke. Kalau mono kita mesti ngirimnya pakai Pro Tools. Jadi ini sangat tricky dan saran gua kalau mau nyoba harddisk di komputer itu di backup dulu. Karena pasti akan crash. Semua jadi error. Karena ini masih beta. Ini teknologi yang terlalu prematur ya. Iya. Ini teknologi yang terlalu prematur. Ini kemarin rusak nih laptop gua. Untung gua backup. Rusak semuanya, wavelab gua rusak, Pro Tools gua rusak. Nggak bisa jalan. Semua table index rusak. Nah, jadi saran gua sangat hati-hati karena ini semuanya beta ini. Ini eksperimen semua sebenarnya. Iya. Ini connect. Nah ini kalau misalnya tadi karena dia mono track, kita uploadnya dari Pro Tools bikin track mono. Pakai track mono, nah kita load vokal yang tadi. Jam 9, 8 menit lagi. Nah ini udah diupload tuh sama dia tuh. Oke. Nih filenya udah naik. Bisa mono. Jadi intinya bisa di-tweak nanti ya? Real time di-tweak gitu ya? Gitu. Nanti mana sih tadi Worm EQ ya? Iya. Nih dia statusnya masih unavailable. Begitu pas dia jam 9 ntar dia statusnya reserve. Oh, baru bisa di-tweak ya? Baru kita tarik. Baru kita tarik sini. Nah ini nggak bisa, belum bisa. Belum bisa ya? Ntar pas jam 9 tungguin aja, kita tarik, kita masukin ke sini. Nah kita tweak. Oh, wow. Permasalahannya internetnya harus cepet. Iya. Nah karena gue udah hafal settingan, biasanya gue langsung tarik, gue nggak dengerin audionya, gue langsung nyeting aja. Oh, udah hafal. Iya, langsung angkat EQ-nya berapa, langsung proses, langsung render, langsung gue save. Termasuk sama yang lain, sama yang Varimio ya, yang buat mastering. Iya. Kalau beres nge-tweak tiba-tiba udah habis waktu, belum di-save gimana tuh? Oh iya, nggak bisa di-save. Gitu ya, mulai lagi ya? Mulai lagi, cari slot lagi. Memang agak susah sih, karena kita sekarang jangankan internet ya, kita pakai alat aja controller, kalau ada delay sedikit aja juga mungkin agak mengganggu proses mixing kita, Bang. Apalagi kalau internet lemot gitu kan, di tweak EQ dikit naik, nunggunya berapa detik mah, aduh, ada di situ ya. Ini yang di sana, di apa namanya, di tempat yang gua upload ini, kalau mau lihat alatnya nih dia nih.
Nih alatnya kayak begini nih. Nah, di sana jadi misalnya ntar kita tweak nih, di sana ngerubah sendiri. Waduh, gokil ya. Canggih ya. Ini rak yang di sana yang akan kita kontrol. Hmm. Nah, kita kontrolnya lewat software. Oke. Nah, ini kita setel sendiri semua. Cakep. Gitu. Idenya pinter sih. Jadi online virtual analog remote ya. Iya, remote. Iya benar. Remote rendering analog, bener banget. Pinter idenya. Itu kan dia nyetel sendiri tuh. Gerak-gerak ya. Oke. Nah, ini kita yang kontrol dari sini. Dari interface ini. Oke. Gitu. Mantap. Ntar tunggu jam 9 masih lama. Tapi jam 9 kayaknya kita udah keburu udahan nih. Iya, nah ntar udah diproses. Jam dari sini. Iya, kita download. Jadi banyak website yang ngasih free. Jadi maksudnya nggak semuanya bayar. Kayak WarMQ tadi free. Terus ada yang Elysia Saturator free di website lain. Jadi ada banyak website. Ya. Nah, yang menawarkan render pakai alat analog. Nah, kita coba aja. Iya. Mantap. Thank you banget tipsnya Bang Indra. Kayaknya kepake banget nih buat beberapa orang. Dan mungkin sebelum kita tutup nih, gue mau tanya dong, ada nggak sih saran apa buat para engineer sekarang yang di rumahan dan dia bingung mau pakai headphones atau speaker, dan gimana tuh sarannya untuk pemula sih ya? Iya, kalau pakai headphones, cari headphones yang image stereonya bagus. Macam bagus, oke. Nah, ini kebetulan Vocal ini image stereonya wow gitu. Vocal ya, gue pakein. Iya, itu image stereonya paling oke, makanya selalu gue pakai ini buat ngecek image. Gue ngecek reverb apa, walaupun nanti tetap gue cek pakai internalnya MacBook. Terus cari satu headphone lagi yang dia bunyinya low banget atau ada subnya gitu loh. Kayak ini murah nih. Ini kan mana nih? Nah, ini kayak gini, ini subnya bagus. Yang pokoknya headphone yang in ear yang bentuknya kayak begini, yang in ear punya nih. Ya. Ini biasanya low-nya bisa buat dicek, bisa buat ngecek low lah. Gitu. Soalnya masuk ke dalam dia. Iya, tapi kalau headphone yang begini kalah biasanya low-nya sama in ear. Itu aja ya. Ada lagi Bang sarannya? Apalagi ya itu tadi konsisten perspektif, linearity. kita ya perspektif, linearity sama konsistensi. Jadi konsisten terus, kalau bahasa ininya istiqomah. Istiqomah, iya konsisten. Iya. Intinya mesti cari yang konsisten supaya hasilnya nggak beda-beda ya. Belajar mengenal sistem kalian gitu dengan mantap. Walaupun sederhana, kalau kenal bisa jadi alat yang canggih, gitu kan? Tahu kelemahannya. Kayak Bruce Lee aja, Bruce Lee. Kalau pingin dia kaki kanannya jago, dia nendang terus pakai kaki kanan terus. Jadi kata dia, gue lebih takut sama satu orang yang menggunakan satu jurus berkali-kali, daripada orang yang menggunakan banyak jurus tapi nggak pernah konsisten. Banget. Tips yang ini pepatah yang luar biasa nih. Keren, Indra. Oke, kayaknya waktu sudah di penghujung nih, tinggal 2 menit terakhir. Terima kasih Bang Indra waktunya. Iya, sehat semua ya. Semoga sehat selalu. Yang nonton dan bisa mudik. Amin. Yang penting tetap semangat, jangan patah semangat. Oh ya, terakhir di Audio Station lagi ada sale juga, lihat aja lagi ada Ramadan sale, itu banting harga banget, mungkin bisa bermanfaat buat yang di rumah, buat ngulik. Ya. Oke,
Thank you, mungkin guys, sampai ketemu di hari Selasa dan Kamis minggu depan di webinar selanjutnya. Bang Indra ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan? Pesan Pesan sponsor kayak atau apa pribadi gitu? ya kayak tadi yang pakai mastering lender atau apa, ya itu memang mempercepat. Cepet sih lah ya. Kan lihat kebutuhannya Ya. gitu. Nah, apa bedanya sama yang mastering yang ngerjain orang? Bedanya apa? Ntar aja cobain sendiri. Rasanya tadi beda rasa bro. Bedanya kalau kita manungso masih pakai hati gitu. Iya. Siap. Oke Bang Indra, thank you banget. Gue respect banget terus sama nguliknya lu dan mau sharingnya selalu nggak pelit ilmu, Bang. Iya, sukses juga buat Audio Station. Thank you sama-sama. Sip. Oke, Thank you. sampai Bye. ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.